iya. Besok itu kan kita mau masuk di ibadah offline. Ini tanggalnya, keputusannya iya. Wah, asik ini. Bisa ketemu teman-teman ini. Terus opo ya yang perlu saya persiapkan? 4 bulan masalahnya, saya lupa. Oh ya, yang jelas ini Alkitab ini sudah 4 bulan ini tidak nemeni saya di gereja ini. Dibuka aja waktu minggu pagi, berada di rumah. Besok sama saya di gereja ya. Saya harus mempersiapkan baik untuk ibadahnya ataupun masuk di dalam liturginya. Perlengkapan gereja pun juga harus disiapkan. Jadi itu yang bisa disampaikan ke teman-teman semuanya sampai ketemu di ibadah minggu di gereja. Tuhan memberkati. Oh, undangan apa ini? Oh, bagi warga jemaat beribadah di rumah. Dan saya mendapat tugas untuk kantoria Minggu tanggal 13 jam 9. Wah, puji Tuhan. Ini kita sudah mendapat undangan untuk mengikuti ibadah besok Minggu. Untuk undangan pilih-pilih baju besok sing arep tak nggo iki sing apa ya. Puji Tuhan. Ngatang besok sing kaya eko pandek men. Iya. Ora patut pengen segala. Kita akan beribadah rombong-rombong. Belum aku. Sapa dhewe esuk tak nggo dhewe. Jajar patut ora tak jajari. Oh iya kenapa? Tak pesek tak anggo dhewe esuk. Milih baju, sekarang tak cari kidung sing untuk besok pagi karena saya besok tugas kantoria. Ini kidungnya nomor berapa ini? Oh, nomor kidung jemaat nomor 4. Lagunya bagaimana ini? Do papa mi re sa do re mi fa so fa mi re do sa la si do re mi sa do re mi so fa mi re do. Jadi nek omong aku bisa sampai ya. Kirang waktu bisa loro, telu. Oh, kelihatannya ada 5 lagu. Tapi kalau nggak latihan dulu pasti ya tidak paham. Apa ini ya? Dari GKJ Bogor. Jangan. Tentang peribadatan ya.
Pribadi dan majelis, ketika saya ditanya ketika perasaan ketika kembali ibadah, artinya ada dua sisi yang mungkin secara iman ada perasaan senang, ada perasaan bahagia ketika kami yang lama tidak bertemu dengan jemaat GKJ Trogo, akhirnya kita bisa bertatap muka. Waktu saya menerima undangan untuk beribadah, hati saya merasa berbunga-bunga, bahagia dan plong. Segala beban berat yang ada di hati kami, saya bisa merasa sukacita, damai sejahtera ada di dalam kehidupan kami. Saya merasa hidup saya ada pengharapan lagi. Perasaan saya ketika sudah kembali beribadah di gereja, ucap syukur sih pertama, senang, bahagia. Setelah sekian berapa bulan kita mengalami pandemi, harus beribadah di rumah, rasanya itu gimana ya? Berarti sih senang. Kalau dari COVID-19 ini banyak makna yang bisa saya ambil, yang dari tadinya mungkin ibadah itu sebuah rutinitas menjadi sebuah kebutuhan pokok. Jadi dirasa saat saya tidak beribadah di gereja, ada rasa hampa, ada rasa gersang di hati. Dengan adanya COVID ini saya menyadari kalau ternyata ibadah di gereja itu sebuah keharusan, bukan cuma sebuah rutinitas, tapi kebutuhan untuk jiwa saya, untuk rohani saya. Selain itu juga ternyata COVID-19 ini bisa menjadikan keluarga yang tadinya jarang berkumpul jadi berkumpul. Keluarga yang tadinya merasakan ibadah itu bukan suatu hal yang penting menjadi hal yang penting. Makna yang saya ambil dari adanya pandemi COVID-19 ini yaitu kita harus mawas diri, introspeksi diri, dan kita harus menjaga aktivitas kami untuk kita selalu berhati-hati di dalam sikap menjalani hidup kami, di dalam lingkungan kami, di dalam masyarakat, di dalam bergereja, sehingga adanya COVID-19 ini kami betul-betul dapat merasakan, meresapi adanya Tuhan untuk mengingatkan kami supaya kami dapat berjalan dengan kedamaian, kekudusan yang abadi di dalam nama Tuhan Yesus. Makanya saya dapat dari pandemi COVID-19 yang masih kita alami saat ini, banyak hal yang membuat saya pribadi sadar kita harus dekat dengan Tuhan apapun yang terjadi. Tidak lupa juga kita mengucapkan syukur karena kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, dan ke depan mungkin saya pribadi saya ingin lebih kenal, lebih rindu akan Tuhan. Harapannya ke depan, ya tentunya semoga COVID ini cepat berlalu, COVID ini cepat hilang dari muka bumi, terlebih juga hilang dari sekitar kita, dan artinya kehidupan normal akan kembali yang diharapkan sebagian umat dan umat manusia tentunya bisa kembali pulih, dan kita akan bersama-sama menjalani kehidupan seperti awal ketika sebelum ada COVID.
harapan saya untuk gereja di masa new normal ini supaya keadaan gereja kami dapat beribadah sesuai dengan harapan jemaat desa di Trogo ini, sehingga jemaat-jemaat yang sudah merasa seperti saya ini yang sudah adioswo itu bisa merasakan kembali, berharap untuk selalu bisa ibadah walaupun normal. Kami akan selalu mengadakan ikut peraturan gereja untuk menjaga jarak, protokol yang sudah dianjurkan oleh peraturan pemerintah, dan di masa new normal ini kita harus berhati-hati untuk dalam pergaulan kita sehari-hari. Amin. Harapan ke depan untuk gereja di masa new normal nanti, semoga GKJ Trogo bisa tetap melakukan ibadah lancar dengan tanpa mengurangi dari himbauan pemerintah sendiri dengan protokol kesehatan. Kita tetap melakukan ibadah dan mengucapkan syukur depan. Semoga GKJ Trogo juga bisa menjadi gereja yang solid, yang besar, dapat disegani oleh berbagai. Shalom, selamat sore Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam konten apa kabar gerejaku, pasti Bapak Ibu sudah banyak mendengarkan pesan dan kesan dari berbagai komponen di tengah warga jemaat. Memang benar kita sudah memulai ibadah di lokasi atau on-site, tapi jangan pernah lupakan bahwa pandemi ini masih terus melanda kita. Oleh karena itu tetap waspada, tetap berhati-hati, kita menjalankan anjuran pemerintah. Protokol-protokol kita tetap dilakukan, karena kita tidak pernah tahu kapan, mungkin suatu saat nanti izin bisa saja dicabut lagi. Oleh karena itu kita tetap waspada, berhati-hati, terus melakukan semua yang baik, apa yang perlu menjadi contoh bagi masyarakat di sekitar kita. Semua tentu rindu untuk saling bertemu, saling menguatkan, tapi makna ibadah tetap kembali pada diri kita masing-masing. Semoga di masa pandemi ini, di tengah virus COVID yang masih terus merajalela, kita bisa memberikan semangat, motivasi, dan kekuatan bagi sesama kita. Apa kabar gerejaku? Semoga semua sehat. Tuhan memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat semua. Di sini dari Komisi Kesehatan akan menjelaskan atau memaparkan sedikit tentang new normal dan yang berkaitan dengan peribadahan pada setiap minggunya. Baik, di sini new normal sudah diadakan dan dilakukan untuk jemaat di GKJ Trogo khususnya. Kemudian di sini ada pemaparan sedikit, ada cuci tangan, memakai masker, merasakan suhu tubuh, selalu jaga jarak, dilarang berjabat tangan, dilarang duduk di kursi yang berhubungan dan silang. Sedikit saya akan menjelaskan. Cuci tangan ini sangat diperlukan bagi jemaat yang akan memasuki gedung gereja. Kemudian wajib memakai masker yang bertujuan untuk melindungi antara mulut dan hidung kita. Selanjutnya di sini ada pengecekan suhu. Pengecekan suhu akan dilakukan oleh petugas atau dari Komisi Kesehatan yang akan dilakukan di depan gereja. Kemudian di sini ada selalu jaga jarak, yang artinya kita selalu menjaga jarak antara satu dengan orang yang lain, yang bertujuan untuk agar virusnya tidak, atau udara dari orang satu dengan orang yang lain agar tetap tidak bertemu. Selanjutnya di sini ada dilarang bersalaman yang bertujuan dari keringat orang satu dan keringat orang lain tidak menjadi satu. Kemudian di sini ada dilarang duduk di kursi yang diberi tanda silang, yang bertujuan tanda silang itu yang diartikan tidak boleh diduduki oleh jemaat khususnya. Oh, jangan dari gereja. Ya. Oh ini.
pandangan ya berkaitan dengan sudah diperbolehkan, gereja sudah dibuka kembali, dalam arti kata sudah boleh kebaktian. Nah ini luar biasa ini ya. Kalau kemarin-kemarin beberapa bulan yang lalu tidak bisa berjumpa dengan teman-temannya, tidak bisa berjumpa dengan majelis, tidak berjumpa dengan jemaat, tapi puji Tuhan ini sudah bisa untuk berkumpul bersama, dalam arti kata mengadakan kebaktian bersama. Ini hal yang luar biasa dan perlu kita syukuri. Namun demikian pastinya ini juga ada dikatakan bahwa untuk anak-anak dan orang yang sudah lansia tidak diperbolehkan ya. Tuh, Dik mau main, iya Le? Kamu dapat surat apa? Wah ini dari gereja, itu Le. Dari gereja memberitahukan kalau yang lansia, koyo aku gitu, yang sudah 5 tidak ke atas tidak diperbolehkan ke gereja. Kapan aku boleh ke gereja? Nah ini sudah kangen loh, aku juga kangen ke gereja, terus bertemu dengan teman-teman. Ini luar biasa nang jane. Nah sementara ini gini ya, aku Matthew dan yang lain-lainnya yang seusiamu ini belum boleh masuk gereja. Oke, karena apa Le? Karena sekarang kan masih ini adanya penyakit atau adanya virus corona, sehingga kegiatan gereja dibatasi. Yang sudah tua-tua, ya anak kecil seperti Matt ini belum diperbolehkan ke gereja. Besok ya kalau sudah COVID ini sudah sirep, sudah istilahnya nggak ada, nah ini baru kita nanti bersama-sama ke gereja, boleh ya. Jadi jangan kecewa ya, jangan kecewa. Loh, sekarang karo konco-koncone, ya kan bisa ketemu misalnya di rumah atau apa, sebagian main-main gitu ya. Untuk gerejanya sementara aku Matthew ini belum diperbolehkan. Tidak boleh tapi belum boleh. Masalah apa? Karena pandemi COVID ini masih merajalela gitu ya. Oke, jelas lagi. Oke, jadi Matthew aku sementara ini tidak terjadi. Oke. Kita telah berdoa pada Tuhan, mohon kehadiran Tuhan, supaya Tuhan itu memberkati kita semua, memberkati keluarga kita, memberkati gereja kita, pendeta kita, juga saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, supaya tidak terkena COVID-19. Oke?